Sekarang kita akan coba melanjutkan untuk yang tahap akhir ya, atau video akhir dalam pembelajaran kita bagaimana membuat layanan API yang dengan menggunakan Laravel 12. Video sebelumnya kita sudah selesaikan pada tahapan yaitu bagaimana mengecek ongkos kirim dan juga untuk mencari alamat tujuan dengan dua endpoint yang telah kita selesaikan. Bisa dicek lagi di video yang sebelumnya atau di episode yang ke-14. Nah, di video ini merupakan video terakhir kita. Kita akan coba buatkan layanan API. Yang pertama adalah untuk proses yang namanya checkout. Yang kedua, untuk yang namanya adalah callback payment gateway. Dua layanan API ini merupakan materi terakhir yang memang dalam pembuatan RESTful API pada aplikasi full stack ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat layanan API untuk proses API checkout. Dalam proses checkout nanti, kita akan melakukan request ke dalam layanan Mitran. Jadi, apa itu Mitran? Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Bisa dipahami kembali dari video yang saya sebelumnya, dari episode 1, episode kedua. Ini proses untuk pelayanan digital payment dengan menggunakan Mitran itu ada di yang episode yang kedua ini atau video yang kedua. Silahkan disimak lagi terlebih dahulu biar tidak bingung dalam mengikuti tutorial ini. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan request ke dalam Mitran untuk melakukan generate token. Dan token tersebut nanti akan digunakan untuk menampilkan yang namanya SnapPay dari Mitran agar customer dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Jadi nanti kan di dalam toko online atau toko produk kita ada beberapa metode pembayaran yang bisa dilakukan. Nah, kita nanti akan melakukan request ini ke dalam digital payment yaitu Mitran. Oke, itu ya sekilas ya tentang yang layanan API untuk yang ini yang akan kita buatkan. Langsung saja, yang pertama adalah seperti biasa, kita membuat dulu controller untuk checkout. Kita buka ini, buka projectnya, kemudian seperti biasa silahkan buatkan API-nya, kemudian dia diset ke dalam grup publik. Tuliskan namanya adalah checkout controller. Di sini perintah untuk membuat controller untuk proses checkout. Kita enter. Maka di sini seperti biasa kita sudah mendapatkan satu buah controller baru yang namanya checkout controller. Berikutnya di sini kita akan mengubah beberapa baris kode yang akan kita tuliskan di sini. Nanti ada beberapa baris kode untuk men-request yang daripada ke dalam aplikasi Mitran. Mungkin langsung saja kita akan mulai menuliskan baris-baris kode berikut untuk yang proses daripada request ke aplikasi atau digital payment di Mitran. Oke, saya coba ini kan dulu sebentar. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan dulu ini ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan dulu yang namanya controller untuk autentifikasi. Jadi seperti yang pada sebelumnya kita butuh autentifikasi yang berisikan pengecekan ORS untuk API. Maka di sini kita buatkan metode yang middleware-nya. Kita bisa kopikan saja. Kita kopikan saja dari yang ada dalam ini customer. Misalkan yang ini. Nah, ini aja. Ini kita kopikan saja dari semuanya ini, dari sini ya, nanti tinggal diimplement saja. Ini kita copy dulu. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita bawa ke checkout controller tadi. Di sini kita ketikkan implement ke middleware. Yang ini ya, yang has middleware. Yang ini.
Kemudian di sini kita kopikan yang tadi, yang kita kopikan di yang tadi. Kita kopikan di sini. Sehingga di sini sudah jadi bahwa kita sudah melakukan yang namanya autentifikasi dengan metode middleware-nya. Nah, sekarang berikutnya adalah yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah metode yang bernama construct, yang metode ini akan dijalankan ketika controller pertama sekali diakses. Dan ini kodenya. Metode construct public function construct. Nah, sekarang di sini ada beberapa pengaturan yang perlu kita set ya untuk konfigurasi ke mitrannya. Di sini yang pertama adalah kita lakukan ada 4 inisialisasi untuk konfigurasi ke mitran. Diketik saja, diikuti saja. Set konfigurasi ke mitran. Yang pertama adalah kodenya mitran config, kemudian variabel server key, config. Di sini tuliskan, kita panggil yang ini mitran. Udah ada belum ya? Kalau ada berarti kayaknya ada yang harus kita setting lagi nanti. Mitran dot server key. Oke, kita coba cek. Udah satu. Kemudian di sini ada error ya. Saya cek dulu ya. Kenapa errornya? Tidak ada kelas mitran config. Sebentar. Server key. Benar. Config. Setelah kode ini selesai, kita sekarang akan membuat sebuah metode yang bernama construct. Construct ini sebuah metode yang akan dijalankan ketika controller pertama sekali diakses. Sekarang kita tuliskan method construct public function namanya construct. Nah, di sini di dalam metode ini kita akan melakukan beberapa inisialisasi untuk konfigurasi kemitran. Jadi sebelum membuat ini, kita harus membuatkan dulu konfigurasi di dalam config untuk yang mitrannya. Caranya mungkin nanti bisa dicek lagi ya bagaimana untuk yang konfigurasi awal di ini ya di dalam video yang kedua ini. Nanti cara bagaimana registrasi ke Mitra nanti bisa ditonton di video yang kedua di sini. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi untuk Mitran ini. Mitran ya. Jadi caranya adalah di dalam directory config yang ada di sini, buat sebuah file beri nama di sini adalah namanya mitran.php. Seperti itu saja, mitran.php. Kita enter. Nah, di sini kita akan buatkan kode berikut untuk konfigurasinya. Caranya seperti biasa, php, oh sorry, malah kenapa ini? php, oke, kemudian di sini kita ketikkan return. Di sini kita buatkan beberapa baris untuk konfigurasi ke mitranya. Yang pertama adalah client
key. Di sini kita ngambil dari file environment yang telah kita setting sebelumnya ya, Mitran client key. Udah satu. Yang kedua adalah server key. Ini juga sama, kita ngambil dari file environment yang namanya adalah Mitran server key. Ketiga adalah is production. Kita juga ngambil dari file environment namanya Mitran is production. Sini kita berikan false, koma. Kemudian di sini is sanitized. Seperti ini ya. Oke, kemudian environment kita beri nama Mitran ya, yang mana ya? Is sanitized yang ini ya. Ada nggak ya? Mitran is, oh ada ya. Bentar kita cek dulu di environment-nya. Environment kita lihat di sini Mitran client server production JWT. Coba saya lihat lagi. Hanya ada 3 ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke, production, client key, server key, Mitran is production. Oke, coba balik lagi ke sana. Yang Mitran tadi. Nah, di sini kita harus menuliskan, coba saya ketikkan saja. Sanitized. Oke. True. Udah. Yang terakhir adalah is 3ds environment Mitran. Oh, ini harus diketik manual rupanya. Is 3ds nilainya true. Oke, sudah. Ctrl S. Nah, sekarang ini sudah selesai ya. Oh, ini kenapa nih? Ini PHP kayaknya saya hilangkan. Nah, nggak bisa. PHP. Ctrl S, kenapa error ya? Oke, sebentar saya lihat di sini dulu di Raja Ongkir gimana. Oh, sama aja sih. Sini coba saya copy paste saja di sini biar enggak error. Oh, enggak ada error lagi. Oh, ada error ya. Ini saya hapus saja. Kok nggak bisa tersimpan ya? Ntar saya copy. Ctrl S. Kenapa nggak jalan ya? Oke, sorry. Mitran. Oke, udah berarti jadi. Nah, sekarang udah jadi ya. Ini ya yang kita buat di dalam file config ya. Jadi sekali lagi dulu file config-nya di Mitran di sini. Nah, sekarang kita balik lagi ke checkout controller. Checkout controller di sini. Sekarang di sini kita lanjutkan source code-nya kita. Source code kita yaitu di dalam folder ini kita buat set konfigurasinya.
Mitran. Pertama, Mitran config config configs tadi, oh ini ya, config ada ya, config kita beri nama server key. Aduh, sorry, ini kita sama dengan config. Ini sorry ya, kita ubah menjadi huruf besar. Ini config, kemudian kita ambil Mitran server key ya ini. Nah, ini yang kita buatkan tadi. Titik koma. Udah. Ini kenapa error? Undefined is server key. Ntar saya cek dulu. Apa ini config sih? Mitran. Oke, saya lihat dulu ya kenapa error ya. Oke, setelah saya cek, ini bukan bersifat error ya, walaupun muncul ada yang merah seperti ini, tapi ini hanya bersifat warning saja. Jadi, walaupun bentuknya ada garis merah seperti ini bukan error, jadi diabaikan saja. Karena kodenya itu sudah benar, nggak ada salah. Sekarang, kita lanjutkan ya, mengecek untuk yang file konfigurasi yang lainnya. Jadi ada 3 lagi yang akan kita coba lakukan konfigurasinya. Ini kita kopikan saja, Ctrl C, bawa ke bawah. Kemudian ini kita ganti menjadi is production. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi Mitran. Ini kita ganti Mitran. Ini kita coba ketik manual saja. Config Mitran is production. Oke, kemudian titik lagi, titik koma, dari ke bawah, kita copy dari sini saja. Ctrl C. Kemudian yang ketiga adalah is sanitized. Ini ya. Is sanitized. Sanitized. Kemudian config. Kita panggil yang ini. Yang kita tuliskan di file config sebelumnya. Kemudian yang keempat, variabel is 3ds. 3ds ya, yang kayak gini. Spasi config. Ini dia. Oke, udah selesai. Sekarang ini seperti tadi ya, walaupun muncul yang error seperti ini, tapi itu diabaikan saja karena itu adalah bersifat warning saja sebenarnya. Nah, sekarang langkah berikutnya apa yang akan kita lakukan lagi adalah kita akan membuatkan untuk yang ini, yang apa namanya, satu metode lagi, namanya adalah ini, namanya method store ya. Kita akan buatkan di sini, membuat metode yang bernama store di sini. Buat metode store. Ini, metode ini akan kita gunakan untuk melakukan proses checkout pembelian. Dan di sini kita akan memasukkan di dalam fungsi database dalam model transaction atau dalam model ini, transaction yang ini. Ini transaction ini. Kemudian dengan fungsi store ini, kita akan meminimalisir adanya kesalahan transaksi. Jika transaksi gagal nantinya, maka akan di rollback, dan jika transaksi berhasil, maka akan dilakukan commit. Jadi seperti itu. Kodenya agak sedikit panjang, kita akan tuliskan langsung source kode untuk yang dalam method store yang ini. Caranya kita buat public function, namanya adalah store.
Kemudian seperti biasa kita buat request. Request ini variabel request. Kemudian di dalamnya ini agak sedikit panjang kodenya, kita ketik saja. Pertama adalah kita di sini kan ya, di dalam panggil dulu yang model transaction-nya. Di sini kita akan melakukan generate nomor invoice. Kemudian kita di dalam tabel transaksi ini kita generate nomor invoice-nya terlebih dahulu. Jadi kodenya seperti ini. DB oke, kemudian transaction ya. Model kita pilih namanya transaction. Mana dia? Transaction. Oh, bukan ini. Sorry. Sorry, salah. Saya ulangi. Ini kita enter DB controller, maksudnya pilih yang satu. Dan di sini pilih transaction. Oh, ini. Sorry, sorry, salah. Saya ulangi ya. Saya ulangi dulu. DB, ini udah benar. Aduh, sorry. DB titik 2, kemudian bentar, saya tulis dulu. Ada di import ya di atas nggak ya? Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Bukan ini, oke. Ini saya hapus dulu. Kita pilih DB. Udah. Titik 2. Transaction. Function. Use variable request. Kemudian buka kurung. Di sini kita akan ketikkan ini ya. Ketikkan beberapa baris kode lagi yang memang ini agak sedikit panjang ya. Titik koma. Nah, ini transaction ini kenapa dia di sini masih error? Kita belum request ke sini. Kita import aja dulu. Import use apps model transaction. Titik koma. Udah. Lah, kenapa masih error? Oke, bentar. Transaction sudah benar. Model. Ya, salah header ya. Saya cek dulu ya. Ini DB ini apa ya? DB. Oh, ini bukan atribut DB ini. Saya ganti ya. Ganti menjadi saya hapus ya. Saya hapus, saya ketik manual saja. Use illuminates, kemudian support packages DB. Udah, titik koma. Oke, udah hilang error ya. Jadi tadi nggak bisa diimport, kita ketik manual saja dua import ini. Ini satu dan ini satu. Udah, errornya hilang. Sekarang kita ketikkan lagi di sini. Kita ketikkan lagi di sini. Pertama, kita buat invoice-nya. Invoice kita buat dengan nama atribut invoice. Kita beri kode adalah env. Kemudian di sini kita random. Nomor invoice-nya nanti di random dengan format seperti ini. 1999.
Udah, pembentukan nomor invoice selesai. Kemudian kita buat transaksinya. Buat transaksi. Caranya variabel transaction kita panggil transaction, mana transaction yang model, ini dia transaction create, sorry salah. Oke, nah kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah kalau kita buka di dalam tabel ini ya, dalam tabel log di database, kita buka database dulu. Sesuaikan kita yang ada data dalam database maksudnya. Di sini kita coba tes database-nya dulu. Kita buka food store, transaksi yang ini. Di sini kita lihat ada beberapa ya, ada customer ID, provinsi, city, dan banyak semuanya ini. Sampai ke status. Jadi dari sini, ini semua sampai ke status ini kita isikan di dalam yang create transaksi tadi. Kita langsung tulis saja. Pertama adalah customer ID. Ini ya, customer ID. ID kita panggil outs. Goods API user ID. Oke, tindakan disimpan nomor customer ID yang login. Yang kedua adalah invoice. Kedua kita lihat invoice ya. Invoice-nya ini ya yang diambil di sini ya. Invoice kita ambil dari variabel invoice. Koma, yang ketiga adalah provinsi. Province name kita ambil dari request province name, koma, errornya kenapa nih ya? Ntar saya cek dulu kenapa error ya. Invoice request undefined property variable province name. Kenapa bisa error? Province name, udah benar. Apakah ini warning lagi? Hmm, province name, request province name. Oke, ini kita abaikan aja ya, kita abaikan aja sama seperti ini ya. Ini karena muncul error ini setelah saya cek, rupanya karena tergantung plugin dari ini ya, dari Visual Studio Code yang saya gunakan. Jadi nanti kalau misalkan mungkin ada yang tidak apa namanya tidak error, jadi ini dibiarkan saja. Oke, kita lanjut. Kedua, city name request city name, koma. Kemudian berikutnya adalah district name variable request district name. Kemudian berikutnya adalah ini, kalau mau di copy di sini boleh, yang di dalam ini ya, sub district name kita copy ke sini. Kemudian variable request sub district name. Kemudian berikutnya zip code, kode pos ya, variable request
zip code. Kemudian berikutnya adalah full address. Kita lihat di sini ya, full address, full address. Kemudian di sini variable request full address. Kemudian berikutnya adalah berat, variable request likes. Oke, berikutnya total, request total. Terakhir status request. Di sini kita berikan nama defaultnya nggak request ya. Kita berikan nama defaultnya adalah pending. Oke, ini sudah sama ya seperti yang di sini ya. Nggak ada status ini semuanya. Dah. Kemudian ini untuk yang pembuatan transaksi kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan kita insert data informasi kurir atau pengiriman ke dalam tabel shipping, di mana dengan cara kita panggil relasi dari tabel shipping yang ada di dalam model transaksi. Ini kan kalau kita lihat dalam ini ya, dalam apa namanya, dalam tabel transaksi nanti akan terkait dengan model tabel di shipping yang di sini. Ini kan ada ID transaksi, transaksi ID. Jadi relasi ke sini. Kita masukkan ke tabel shipping di sini. Ke tabel shipping, shipping. Nah, create shipping. Masih di dalam ini ya, dalam dalam ini ya, dalam setelah ini. Oke, kita tuliskan buat shipping. Kita buatkan seperti tadi, transaction sama dengan, oke, bukan sama dengan, transaction, kita panggil shipping, yang ini, oke, nah, oke, create, create, ketik koma. Di sini kita tuliskan yang pertama sesuai dengan di sini ya, database transaction ID. Dah, kita tulis transaction ID, transaction ID. Kemudian yang kedua shipping courier. Ini variable request shipping courier. Abaikan saja yang error tadi. Kemudian berikutnya shipping service. Dan di sini request shipping service. Yang terakhir shipping cost. Kita panggil variable request shipping cost, koma. Shipping cost selesai ya. Udah, sekarang kita buatkan create item detailnya. Masih di sini ya. Buat item detail item. Caranya
variabel item detail, kita set dulu nilai area. Kemudian langkah berikutnya kode yang kita lakukan adalah kita akan melakukan insert data lagi dari tabel card ke dalam tabel transaksi detail atau detail transaksi. Di mana ini akan berisi data produk-produk yang kita beli dan kita mengambilnya dari tabel card atau tabel keranjang beli. Oke ya. Kemudian nanti kita akan masukkan juga biaya ongkos kirim ke dalam item detail biar nanti dihitung di dalam payment gateway-nya. Kemudian kita juga akan menghapus data di keranjang beli yang terkait dengan customer. Ya, dan terakhir nanti akan ada nantinya adalah untuk yang membuat sebuah pilot yang isinya nanti akan kita kirim ke server Mitran untuk dibuatkan sebuah snap token yang nantinya kurang lebih nanti akan kita tuliskan di dalam source code lanjutan ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini yang pertama kita ketikkan forest. Kita panggil cut, model cuts, where customer ID out What's ini seperti biasa API user ID, oke. Dan di sini kita tuliskan get as parameter cuts. Kita beri nama parameternya. Kemudian kita enter. Dah. Oke, tidak ada masalah ya. Kemudian kita tuliskan di sini insert ke tabel order produk. Kita tuliskan variabel transaksi. Kemudian kita panggil transaction detail. Yang ini. Bukan itu ya, sorry. Transaction. Ini sebentar saya lihat dulu biar nggak salah nanti. Biar nggak salah saya cek dulu. Transaction detail. Ini kita ketik aja. Transaction detail. Kemudian create. Udah seperti tadi, enter ke bawah. Kemudian titik koma. Nah, kemudian di sini kita ketikkan pertama adalah transaction ID. Transaction ID. Nah, kemudian yang kedua produk ID, variabel cuts, produk ID. Nah, dan yang ketiga quantity, variabel cuts, quantity. Nah, kemudian yang berikutnya adalah price atau harga. Dan di sini kita panggil lagi variabel cuts, products, price dikali cuts quantity. Udah, quantity. Oke, udah ini ya untuk yang insert ke tabel order produk udah selesai ya. Sekarang
kita tambahkan ke item detail yang data array ini yang masih kosong. Kita lanjutkan ke bawah. Variabel item detail array sama dengan buka kurung enter ke bawah. Pertama adalah ID, variabel cards, produk ID 1. Kedua adalah price, ntar saya cek ada error, ID, oh sorry, ini bukan tanda kurung ini ya, bukan tanda kurung berawal, sorry, saya diubah ya, ini diubah ya, jadi kayak gini. Udah, ini saya tutup sini, udah saya tutup sini. Oke, sudah. Sekarang ini kita titik koma, biar nggak error. Oke, cut, produk, price, dikali variabel cuts, quantity, koma. Oke, kemudian di sini quantity 1. Kemudian yang terakhir name, variabel cards, atribut, produk, detail. Oke, sudah. Ini ya masih ada beberapa baris kode lagi yang perlu kita ketik ya. Jadi sampai di sini hasilnya kurang lebih kodenya seperti ini. Nah, errornya juga udah hilang errornya. Tadi ada errornya, sekarang udah mulai hilang satu persatu. Jadi kita biarkan saja dulu. Ini ada error di bagian ini ya, user ID. Kenapa error ya? Sebentar saya lihat dulu. Ini errornya adalah unexpected token ID. Ntar saya cek dulu. Forage get where customer ID outs. Oke, goods API user. Oh, ada pemanggilan ini, sorry. Nah, kayak gini. Udah, oh berarti masuk ke sini ya. Yang ini errornya hilang. Oke, ini errornya tadi udah kita selesaikan ya. Errornya ini hilang. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ada beberapa baris kode yang akan kita tuliskan lagi di sini. Title sudah. Kemudian ini untuk forestnya, untuk yang pengambilan ini sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita tuliskan lagi ke bawah untuk item detail. Itu the time shipping. Kita tuliskan variabel item detail sama seperti tadi, sama dengan array di koma. Ini kita kopikan lagi, kita tuliskan lagi di sini yang pertama ID, kita beri nama shipping, koma, kemudian yang kedua price atau harga, request, shipping cost. Kemudian berikutnya quantity 1. Oke, kemudian berikutnya name, ini beri nama shipping cost. Oke, itu dia ya. Oke, kemudian di bawahnya ada lagi. Di sini adalah kita buatkan untuk hapus card dan sesuai customer. Oke, kita coba ketikkan lagi di sini, panggil model card
Kemudian kita gunakan metode with, nama ininya produk. Kemudian berdasarkan where customer ID, kemudian di sini kita kopikan yang ini saja. Yang ini atau ketik juga boleh, outs quotes API user ID. Udah, kemudian di sini delete. Kita panggil fungsi hapus ya. Udah, selesai. Kemudian kita ada beberapa baris kode lagi ya. Di sini kita buat transaksi ke mitra. Kemudian ini ya, kemudian simpan snap tokennya. Oke, kita buatkan sekarang pilot sama dengan data array. Kemudian di sini kita ketikkan pertama adalah transaction detail. Ke data array. Sini yang pertama order ID. Kita ambil dari ini ya, kita kopikan saja. Kita kopikan saja yang ini. Out yang ini. Out, tapi kita ngambilnya name. Nama ya. Nama. Kemudian yang kedua adalah email. Kita ambil dari sama juga outs. Di sini kita ganti menjadi email. Kemudian yang ketiga shipping address. Kita ambil dari transaction address. Dah. Kemudian yang kedua, data array yang kedua adalah data customer. Customer detail. Lanjut ke bawah. Yang pertama kita ambil first name, nama depan. Ambilnya juga sama dari ini ya. Name. Outsguard API user name. Kemudian yang kedua email. Juga sama, kita ganti menjadi email. Yang ketiga adalah shipping address. Ini ambil dari sama kayak gini ya. Saya copy saja. Ctrl C. Dah, control address. Dah. Kemudian sini kita koma lagi. Masukkan ke dalam item detail. Variable item detail. Dah. Oke. Itu untuk memasukkan transaksi ke Mitran. Kemudian save snap tokennya udah selesai ya. Kemudian baru berikutnya kita lanjutkan lagi. Ada beberapa baris kode. Kita buatkan create snap tokennya. Caranya variabel snap token atribut sama dengan
Kita panggil snap, 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 snap. Ini kita ambil yang kita nanti import manual saja. Kemudian get snap token variabel pilot. Ini kalau ini kan masih error nih snapnya. Kita import manual aja dulu. Kita import secara manual di atas ya. Kita import, ketiknya kayak gini aja. Use midrun snap di koma. Oke, kita lihat ke bawah. Oh, masih error ya. Snap, snap, midrun. Kalau kita lihat ke bawah lagi, kita coba ketik lagi ya. Get snap token, snap token, snap. Ntar kita coba ketikkan. Ini dia, midrun. Udah. Oke, kita coba ketik ke bawah ya. Mudah-mudahan errornya hilang. Update snap tokennya. Buatkan transaction snap token sama dengan variabel snap token. Titik koma. Dah, kemudian di sini transaction panggil save. Titik koma. Oke, ini masih error. Apa errornya? Use unknown class translate. Oke, ini hanya warning aja ya. Jadi biarkan saja seperti tadi. Oke, kemudian kita lihat ke bawah. Make respond snap token. Ini kodenya. This respond snap token variabel snap token. Oke, sudah. Terakhir kita buat respon JSON ya. JSON. Nah, seperti biasa, return respon JSON di koma pertama sukses true, kedua message check out berhasil. Oke, ini pesan yang diberikan. Kemudian tiga data variabel this respon. Udah selesai. Oke, berarti ini udah selesai ya untuk yang apa namanya? Untuk yang di dalam checkout controller ini. Jadi kita ada beberapa ini banyak sekali. Jadi kalau yang muncul yang warning seperti ini, jadi ini diabaikan saja. Ini diabaikan saja. Juga sama ini diabaikan saja. Kalau yang ini artinya tidak hanya warning biasa saja ya. Oke, terakhir seperti biasa kita buatkan dia di dalam root API-nya. Ini root untuk checkout. Roots. Oke, kita berikan metodenya post. API tokennya adalah checkout. Kemudian di sini seperti biasa public checkout controller
kelas store. Kita panggil metode yang kita buat sebelumnya, store name. Kita beri nama di sini adalah public checkout. Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah tambahkan root baru untuk proses checkout ya. Dan untuk parts yang digunakan adalah ini ya, checkout. Nah, sekarang dan metode yang kita gunakan adalah post. Nah, kita tidak bisa mengujinya menggunakan Mitran ya, karena kita mengujinya nanti adalah ketika diproses di dalam aplikasi mobile. Nah, sekarang untuk yang checkout itu udah selesai. Yang kurang lebih agak sedikit panjang memang kodenya yang bentuknya seperti ini ya. Dari awal ini sampai akhir yang kurang lebih kodenya nanti silahkan diketikkan saja kalau mau ikutinya sampai kepada proses yang respon checkout berhasilnya. Nah, sekarang yang kita lakukan berikutnya apalagi adalah membuat callback payment gateway-nya. Nah, sekarang kita buat yang layanan API yang kedua ya, yaitu membuat namanya callback payment gateway. Jadi pemahamannya, ketika kita melakukan pembayaran di dalam Mitran, maka Mitran akan mengirimkan sebuah webhook yang berisi informasi pembayaran ke dalam website kita. Di sini kita perlu membuat sebuah callback yang berfungsi untuk menerima sebuah request dari webhook tersebut yang dikirim oleh Mitran. Nah, di dalam callback ini kita bisa melakukan beberapa kondisi yang bisa disesuaikan dengan keinginan. Misalnya, jika misalkan saja jika pembayaran sukses, maka akan melakukan update stok, update status pembayaran dan lain-lain sebagainya. Oke, kita langsung akan mulai ya, karena ini adalah yang layanan API yang terakhir yang akan kita buatkan. Pertama adalah seperti biasa, kita buatkan controllernya terlebih dahulu. Kita beri nama di sini adalah call back controller spasi i. Ya, di sini kita akan membuat controller dengan perintahnya di seperti ini namanya adalah callback controller. Kita enter. Maka sekarang kita cek di Publix ya. Di Publix ada namanya callback controller. Ini dia. Nah, sekarang kita akan buatkan beberapa baris kode di sini yang akan kita ubah dengan bentuknya. Yang pertama adalah seperti biasa, kita akan import dari model transaksi, kemudian di dalam method invoke nanti kita akan melakukan beberapa kondisi. Misalkan kita pertama akan mendapatkan konten JSON yang dikirim melalui Mitran dengan yang kodenya nanti kita akan buatkan kayak gini. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama di sini adalah kita buatkan dulu untuk yang ini ya. eh Kondisi pertama kita akan membuatkan konten JSON yang dikirim dari Mitran. Kita buatkan kodenya seperti ini. Kita buatkan namanya pilot variable request get content, koma, kemudian yang kedua kita buat variable notification JSON decode dari pilot tadi. Jadikan sebagai JSON, kode JSON ya. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah kita akan membuat sebuah variabel yang isinya adalah data signature yang akan kita cocokkan dengan variabel notifikasi yang kode JSON tadi. Jadi ini kodenya, ini ada sedikit panjang kodenya. Kita ketikkan saja kode apa namanya? Variabel notifikasi ya, variabel data signature. Kita buatkan variabel data signature. Oke. Kita buatkan namanya, berikan namanya valid signature key. Itu nama para atributnya.
kita jadikan sebagai hash inskripsinya. Kemudian di sini kita ketikkan SHA512, ini jenis inskripsinya. Kemudian di sini kita berikan variabel notification yang kita buat sebelum di atas, order ID. Kemudian di sini variabel notifikasi lagi. Di sini kita buatkan status code, status kode, kemudian titik, kita buat notifikasi lagi. Diketik aja ya kodenya seperti ini ya. Ini saya bilang tadi sedikit panjang. Gross amount config. Kemudian di sini kita berikan panggil dengan Mitran server key. Nah, ini dia. Kita cocokkan sini. Oke, kurang lebih ini ya kodenya ya. Ada error? Tidak ada error ya. Callback tidak ada error. Oke, aman berarti. Kita enter ke bawah lagi. Kita enter ke bawah lagi. Sekarang kita di sini akan memberikan kondisi jika nilai dari variabel notifikasi dan valid signature yang kita buatkan ini tidak sama, maka akan melakukan return dengan status kodenya adalah 403. Jika sebaliknya, jika data signaturnya ditemukan, maka kita akan melakukan query ke dalam tabel transaksi berdasarkan data order ID atau invoice yang dikirim dari Mitran. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi karena ada dua kondisi, berarti kita menggunakan di sini adalah buat kondisi dengan menggunakan if. If variabel ini ya, notification signature key, signature signature ini oke, signature key tidak sama dengan valid signature key, maka signature key tidak valid signature key, maka return respon array, kita beri pesan message invalid signature. Kemudian kita beri kode 403 titik koma. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan buatkan lagi di bawah jika ini ya, apa namanya? Di sini di luar if ya. Di luar if artinya apabila misalkan signaturnya ditemukan, maka lakukan query ke dalam tabel transaksi. Lakukan query ke tabel transaksi. Ini jika ditemukan. Caranya transaction sama dengan notification transaction status, koma, titik koma. Yang kedua adalah atribut tipe sama dengan notification payment tipe atau type paymentnya, koma. Kemudian yang ketiga adalah order ID. Kita buat atributnya dulu, order ID notification, sorry,
order ID sama dengan notification order ID. Titik koma. Kemudian baru kita buatkan data transaksi. Variabel data transaksi transaction sama dengan kita panggil transaksi model transaction model. Mana model? Nah, ini dia model where invoice variable order ID. Ini saya ubah ini ya biar sama ya, ID kayak gini. Oke, kemudian ini juga sama, variable order ID, panggil method first. First, oke, titik koma. Error nggak ada ya. Oke, kemudian kita buatkan kondisi if jika transaction sama dengan di sini kita buatkan eh, melakukan pengecekan kondisi pembayaran kita akan melakukan pengecekan kondisi pembayaran ya. Kodenya kurang lebih seperti ini. Kita tuliskan di sini capture if jika transaksi transaction, kemudian di sini kita buatkan update to sukses. Kita buatkan kondisinya data transaksi, kita panggil metode fungsi update. Kemudian di sini kita berikan status callback-nya sukses. Nah, jadi ini apabila berhasil. Kemudian apabila selanjutnya, apabila tidak berhasil ya, apabila misalkan tidak berhasil, maka di sini else if. Else if transaction sama dengan pending, maka update to pending atau ditunda. Kita berikan di sini data transaction update, kita beri nama status pending. Dah, kemudian ada satu lagi, ini titik koma. Kemudian satu lagi adalah gagal ya, atau else if Denny ditunda dulu. Misalkan transaksinya sama dengan Denny, tadi ini kan. Kemudian kita copy paste saja ya, karena kodenya sama ya. Kodenya sama, ini kita copy update-nya adalah filets. Kita ganti update filets. Filets. Oke. Kemudian ini else if lagi. Sama saja. Transaksi sama dengan adalah isinya expire. Maka kita copy paste lagi. Kita ganti di sini statusnya adalah expire.
Dah, kemudian yang terakhir adalah else if lagi, transaksi dengan namanya adalah cancel. Atau nggak jadi ya? Dah, kita berikan di sini lagi kodenya status tetap violates. Oke, sudah. Apakah ada error? Nggak ada ya. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini ya. Hanya kita di sini sekali lagi kita membuatkan eh, ini kodenya yang ini semuanya untuk mengecek dari status kode transaksi ya. Pengecekan dari kondisi pembayarannya. Apakah kalau berhasil berarti sukses, kalau pending, ini atau ini gagal, expire, tidak berlaku lagi, dia akan nanti status ini nanti akan diberikan ke customer ya kita. Oke, itu yang untuk callback controller udah selesai dengan kode yang kurang lebih seperti ini. Ini oke, kemudian berikutnya yang terakhir adalah kita buat rootnya. Root untuk callback. Dan seperti biasa root untuk callback kita tinggal buatkan, tetapi di sini coba sebentar. Root untuk callback payment gateway kita buka file rootnya, kita letakkan dia dengan menggunakan method post dan URL-nya namanya adalah callback dan kita arahkan dalam callback controller. Jadi di sini kita tidak letakkan dalam satu grup public ini ya. Kita letakkan di luar di sini, di luarnya. Ini di luarnya, di luar ya, di sini saja. Oke, kita tuliskan root jenisnya post, namanya callback. Kemudian di sini public, panggil controllernya, controller class seperti tadi, calls name public titik callback titik koma. Oke, sudah. Maka ini udah selesai ya untuk membuat rootnya. Nah, di sini sekali lagi pastikan pembuatan yang untuk root callback dia berada di luar dari publik ya. Nih, kalau di dalam publik dia ada di sini, ada di sini. Tapi ini letakkan dia di luar daripada publik sini. Dia berada di sini. Oke. Nah, sekarang seperti tadi yang apa namanya untuk yang callback ini kita tidak menguji dia menggunakan Postman karena dia nanti akan terproses pengujiannya ketika di dalam berjalan di aplikasi Android atau aplikasi mobile. Oke, ini berarti sekarang sudah selesai semuanya. Kita sudah selesai membuatkan untuk seluruh proses daripada API layanan RESTful API yang dibuat dengan menggunakan Laravel 12. Jadi di sini bisa diperhatikan ya, ada beberapa yang sudah kita buatkan. Dari pertama tabel register, API login, logout, my order untuk sedetail, profil, dan juga ini untuk update profil. Kemudian ini untuk mengirimkan review atau rating. Dan ini untuk yang bersifat API public, ada slider, ada kategori, detail kategori, ada untuk data produk, dan ini produk yang populer, dan ini detail products, kemudian ini untuk keranjang beli, dan ini untuk store, ini untuk increment menambah, dan ini mengurangi keranjang beli, dan ini untuk menghapus. Kemudian ada juga yang menggunakan raja ongkir untuk mencari alamat tujuan. Ini cek ongkos kirinya berapa. Dan yang terakhir yang kita buatkan di video ini checkout dan callback. Kesemua daripada layanan API yang dibuatkan ini sudah kita ujikan dengan menggunakan Postman dan semuanya sudah berhasil, tidak ada kendala. Ini histori dari setiap pengujian-pengujian dari layanan API yang telah kita buat. Nanti kalau misalkan merasa bingung, silahkan nanti bisa dicek satu persatu dari video-video saya sebelumnya. Nah, ini merupakan
video terakhir bagaimana kita membuat layanan API dengan menggunakan Laravel 12 berbasis REST API RESTful. Nantinya apabila memang ini setiap misalkan kayak tadi yang kode checkout controller yang lumayan banyak seperti ini dan juga ada callback ini yang mungkin agak bingung dalam mengetikkan mengikutinya, saya menyediakan proses download source kodenya, bisa dicek nanti di kolom deskripsi video. Saya akan cantumkan bagaimana untuk mendapatkan source kode yang di sisi backend ini. Jadi ini sisi backend-nya udah selesai. Jadi nanti kalau kita review sekilas di sini ya, dalam materi awal kita, di sini sudah saya jelaskan bahwa ini sebentar, saya buka dulu. Ini bahwa aplikasi kita ini adalah bersifat full stack, bersifat full stack. Di sini sudah saya jelaskan bahwa kita untuk sisi back-end-nya dengan menggunakan Laravel, Filament, dan juga untuk menggunakan layanan REST API. Nah, untuk dua tahap ini, itu sudah selesai kita lakukan. Dari pembuatan project Laravel Filament dengan menggunakan Laravel 12, kita sudah selesaikan. Dan juga untuk membuat layanan API dengan berbasis REST API, kita sudah selesaikan. Juga bagaimana mengkonfigurasi berbasis Raja Ongkir dan juga berbasis digital payment dengan menggunakan Mitran. Semua urutan videonya itu sudah saya buatkan dalam satu playlist dengan menggunakan backend. Berikutnya adalah setelah backend-nya selesai, baru kita melanjutkan di sisi front end atau di Android mobile. Nanti video lanjutan dari ini kita akan coba belajar bagaimana membuat front end berbasis React Native di sistem aplikasi Android-nya. Jadi nanti mereka akan saling terhubung dari layanan-layanan API yang kita buatkan. Jadi sekali lagi, sebelum menuju ke front end dengan berbasis Android ini, pastikan yang back end-nya sudah selesai dulu. Laravel-nya, Filament-nya sudah selesai, udah tidak ada masalah. REST API dari layanan-layanan juga sudah dibuatkan semua, tidak ada permasalahan. Apabila memang mengikuti, jika bingung, saya sediakan link untuk mendownload daripada source code yang Laravel 12 ini yang di sisi backend. Silakan diklik linknya, nanti silakan ikuti petunjuk bagaimana untuk mendownload source code lengkapnya seperti apa. Baik, itu saja mungkin bagian akhir dari sisi backend. Next berikutnya kita akan masuk ke dalam sisi front end menggunakan React Native untuk aplikasi Android mobile-nya. Terima kasih semuanya masih setia mengikuti dari setiap video-video yang saya buatkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh di komentar apabila ada yang tidak dipahami. Sekian, kita ketemu kembali di video di sisi front end berbasis React Native.